Ada, Bu. Kita mulai ya, kita belajar tentang toharoh atau bersuci. Bisiola mute dulu biar tidak berisik. Oke. Toharoh ya atau bersuci ya. Sini kita bisa lihat ya di halaman 1 ya ada judulnya toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Nah, teman-teman, kita kan orang Islam ya, orang Muslim, selaku orang Islam gitu ya, kita pasti akan menghadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan sholat, tentunya kita harus dalam keadaan suci dan bersih. Begitu ya. Maka kenapa that's why kita itu diajarkan bagaimana caranya bersuci atau dalam bahasa Arabnya adalah toharoh. Itu ya. Kenapa ini sekarang gitu kita belajar gitu ya tentang toharoh supaya kita paham ya bagaimana bersuci itu apa. Nah, sekarang kita sebelum belajar caranya, cara bersuci kita lihat dulu ya. Kita harus tahu dulu apa sih itu toharoh gitu ya. Nah, di sini toharoh itu artinya bersuci. Lanjutkan. Toharoh mempunyai dua arti. Ada menurut bahasa dan menurut istilah. Kita lihat dulu menurut bahasa. Apa sih arti toharoh menurut bahasa? Di buku paket ada, di sini Wisiola juga tulis ya, Wisiola juga tulis ini. Menurut bahasa, toharoh artinya adalah bersuci atau membersihkan. Itu arti toharoh berdasarkan menurut bahasa ya, artinya bersuci atau membersihkan. Seperti itu. Kemudian apa artinya toharoh kalau menurut istilah, Bu? Nah, menurut istilah apa coba? Silakan baca halaman 1. Boleh dinyalain. Toharoh menurut istilah, teman-teman. Bersuci dalam membersihkan badan. Bu. Ya. Istilah toharoh adalah membersihkan badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis dengan secara yang telah ditetapkan dalam Kakak sendiri, jangan mama yang ngomong. Pinter ya, hebat. Toharoh itu artinya kalau tadi menurut bahasa toharoh artinya adalah bersuci atau artinya bersuci atau membersihkan. Kalau menurut istilah toharoh adalah tidak jauh ya artinya ya. Toharoh adalah membersihkan badan, pakaian, kemudian dan tempat salat dari hadas dan najis. Gitu ya. Kalau misalkan kita mau sholat, oh ada najis nih, gitu ya. Atau misalkan pakaian kita terkena najis nih, maka kita harus bersuci dulu, harus membersihkan najis tersebut. Ya, misalkan kita habis berhadas atau maaf ya, habis buang air atau buang air besar gitu ya. Nah, kita harus melakukan toharoh atau bersuci terlebih dahulu ya, seperti itu. Karena kita itu harus kalau menghadap Allah itu harus suci dan juga bersih ya, seperti itu. Boleh kita nih sholat dalam keadaan maaf nih habis pipis nggak dibersihkan gitu ya. Terus kemudian ada najis, kita sholat di tempat ada najisnya itu nggak boleh ya, tidak boleh. Harus bersih dan suci ya, terbebas dari hadas dan juga najis. Sekarang kita lihat ya, ada dalil ya, ayat Al-Qur'an ya mengenai toharoh atau bersuci, yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Itu ya. Nanti kalau misalkan ditanya dalil tentang toharoh itu apa? Ini ya. Tuh. Dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 222.
Wah, ini penggalan ayat ya. Ayatnya ada sebetulnya sebelumnya ada lagi, cuman ini penggalannya aja atau potongan ayatnya seperti itu. Kemudian, nah ini ya, kita lihat ya. Bersuci, kalau kita lihat di halaman 2 ya bukunya. Bersuci atau toharoh wajib dilakukan bagi setiap orang yang hendak melaksanakan ibadah seperti sholat dan tawaf. Sebab bersuci merupakan syarat sah untuk mengerjakan sholat. Tidak sah sholat ketika kita tidak suci. Ketika kita ada hadas, ketika kita ada najis, itu tidak sah sholatnya. Maka sebelum sholat ataupun tawaf kita diperharuskan untuk melaksanakan atau melakukan wudhu gitu ya. Kalau misalkan sholat itu seperti itu bersuci. Ya. Di sini juga ada ya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di halaman 2 di buku. Dari Mus'ab bin Sa'ad dia berkata, Abdullah bin Umar mengunjungi Ibnu Amir saat dia sakit. Lalu dia berkata, berdoalah kepada Allah untukku wahai Ibnu Umar. Dia menjawab, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Nah, hal ini sudah menjadi ketentuan sebab sholat merupakan cara untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita menghadap Allah, maka jiwa dan raga kita harus suci. Begitu juga tempat dan pakaian harus suci dan bersih dari najis. Ya. Ayat Al-Quran dan hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya kebersihan dan kesucian. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kesucian, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun kesehatan. Ya. Nah, ini ada ya, kesucian berkaitan dengan ini ya tadi. Pertama, kesucian berkaitan dengan ibadah. Ya, tadi sudah dijelaskan, Bu Yola sudah jelaskan sebelumnya. Kalau misalkan kita mau sholat, kita harus bersuci dahulu. Tidak boleh ada najis, tidak boleh ada hadas. Kemudian ketika kita mau baca Quran juga sama. Ketika kita mau tawaf juga sama. Harus bersuci terlebih dahulu. Tidak boleh kita menghadap Allah dalam keadaan penuh najis gitu ya, dan berhadas, tidak boleh. Harus bersuci. Kemudian kesucian juga berkaitan dengan kesehatan. Coba, kok bisa sih kesucian atau kebersihan itu bisa berefek atau berkaitan dengan kesehatan? Siapa yang mau beri contoh? Beri contoh, kejadian apa yang menunjukkan kalau kebersihan itu atau kesucian gitu ya berkaitan dengan kesehatan? Siapa yang bisa memberikan contoh? Silakan. Mandi. Ayo, mandi. Bentar. Apalagi? Bu. Kenapa? Mandi. Mandi, ya udah mandi. Apalagi? Wudhu. Apa? Wudhu. Kenapa? Hah? Wudhu. Wudhu ya. Selain wudhu ini, contoh Misiola kasih clue ya. Kalau misalkan ini ya efek yang tidak menjaga kebersihan atau tidak menjaga kesucian, kita di jari-jari kita kan ada kuku ya. Apa akibatnya kalau kuku kita kotor? Nah ini kan masih berkaitan dengan kebersihan antara kebersihan dengan kesehatan. Apa? Sok silakan. Apa yang terjadi kalau kuku-kuku kita itu kotor? Di tangan. Potong kuku tahu. Potong kuku. Potong kuku. Cuci tangan. Potong kuku, Bu. Iya, potong kuku. Cuci tangan tadi katanya. Sama lagi. Potong kuku, cuci tangan. Oke, boleh ya, gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan kalau misalkan kuku kita kotor? Ya itu tadi, gunting kukunya, kemudian dicuci tangannya. Apa akibatnya kalau misalkan kita malas untuk menggunting kuku? Apalagi kalau sampai kukunya itu hitam-hitam. Hitam-hitam masuk kuman, terus kita tidak cuci tangan ketika kita akan makan. Ambil makanan sembarangan, dikunyah, masuk ke dalam perut tanpa cuci tangan. Kuman yang ada di tangan kita itu menempel pada makanan yang akan mengakibatkan apa? Sakit perut, mengakibatkan penyakit.
itu dampak buruk apabila kita tidak bisa menjaga kesucian atau kebersihan. Contohnya lagi teman-teman, sekarang lagi virus apa sekarang yang lagi ada? Virus apa? Virus corona. Nah, hikmah yang bisa diambil adanya virus corona ini apa? Ya, kita harus sadar bahwa kita harus selalu senantiasa menjaga kebersihan. Ya, sekarang apalagi sekarang ya, kemana-mana kita bawa hand sanitizer, kemana-mana bentar-bentar kalau masuk mall, masuk mana disediain cuci tangan. Untuk apa? Untuk menghindari adanya virus tersebut supaya virus itu tidak ada di tubuh kita. Kalau kita bersih, kalau kita bersuci, insya Allah kita tidak akan terkena virus gitu ya. Itu salah satu cara untuk pencegahan diri kita supaya tidak terkena virus tersebut ya. Makanya that's why gitu ya, hikmah yang bisa diambil adalah mungkin kemarin-kemarin kita jarang menjaga kebersihan kita. Boro-boro deh cuci tangan ya, kita habis main aja bisa langsung makan. Boro-boro deh cuci kaki habis main, langsung aja tidur, langsung masuk rumah tanpa cuci kaki. Itu salah, itu karena kaki kita, tangan kita ya, apalagi habis main dari luar masuk ke rumah tidak cuci tangan, tidak cuci kaki, itu bisa berakibat pada kesehatan kita gitu ya. Nanti udah masalahin kesehatan dimarahin mama udah capek-capek ngepel masuk ke rumah kakinya kotor gitu ya, nanti lantainya jadi ikutan kotor, mamanya marah habis ngepel gitu ya. Itu salah satunya ya hikmah yang bisa diambil dari corona gitu ya, kita bisa lebih menjaga kebersihan gitu ya. Apalagi sekarang kita diharuskan menggunakan masker. Kenapa? Supaya tidak kena kita virusnya gitu ya, tidak kena pada tubuh kita seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, benda-benda sebagai alat toharo. Apa aja sih benda-benda yang bisa kita gunakan sebagai alat toharo atau alat bersuci? Coba siapa yang bisa jawab? Alat-alat atau benda-benda sebagai alat toharo apa aja? Air, batu. Pinter. Air, batu. Bisa dibaca di halaman 3 tuh atas ya. Air dari mata air. Iya, betul. Ya. Ya. Air sungai. Oke. Air laut. Good job. Ya, betul, semuanya betul ya. Coba kita lihat lagi di slide-nya, kita lihat. Ada air, tadi betul, ada air ya. Air. Ya, kemudian ada juga benda selain air. Coba kita bahas dulu yang air ya. Kita bahas dulu yang air. Nah, di halaman 3 itu ada nih. Air. Air pada dasarnya yang dijadikan alat untuk toharoh atau bersuci adalah air. Ya. Jadi yang paling utama itu yang digunakan untuk bersuci atau toharoh adalah air. Ya. Nah, di sini disebutkan. Nah, bisa jadi air itu ada berbagai macam ya. Ada air sumur, kemudian ada air sungai, ada air dari mata air, kemudian ada air hujan, air laut, air embun, dan air salju. Nah, air-air tersebut itu bisa digunakan oleh kita untuk alat bersuci atau toharoh. Seperti itu ya, tadi ingat-ingat ada air ya yang bisa digunakan untuk bersuci. Bu, kalau misalkan lagi nggak ada air gimana? Kita lihat lagi ya benda-benda selain air. Benda-benda selain air. Nah ya, misalkan dengan alasan tidak ada air, lagi musim kemarau, susah banget air itu hanya untuk diminum adanya, tidak cukup untuk digunakan sebagai alat toharoh gitu atau bersuci. Atau mungkin maaf ya, ada yang sakitnya tuh nggak boleh kena air. Kalau kena air bakal nambah parah, misalkan seperti itu. Tenang, Islam punya solusinya. Islam itu agama yang memudahkan, sangat memudahkan. Gak ada air toharohnya, bisa pakai benda lain selain air. Contohnya apa teman-teman sebutkan? Batu. Batu, pasir. Batu. Tanah. Ya, terus? Batu. Terus? Air sungai. Kalau itu air kan, sekarang yang selain air sayang. Tisu.
Tisu. Terus. Laut. Dalam. Ya. Ada ya di halaman 3 ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat ya. Tetapi apabila dalam satu keadaan tertentu seperti tidak ada air, sakit, sedang di perjalanan, maka benda selain air dapat digunakan sebagai alat untuk bersuci atau toharoh. Nah, seperti tanah, pintar tadi betul ya. Kemudian batu, ya. Terus juga benda-benda padat yang lainnya, benda-benda padat lainnya yang suci, bersih dan mempunyai daya serap seperti daun, kertas, tisu yang tidak berbahaya. Tapi kalau benda-benda yang tidak memiliki daya serap seperti kaca, plastik, kemudian lain-lainnya yang nggak bisa nyerap itu nggak boleh dijadikan alat bersuci gitu ya. Hanya yang boleh nyerap aja. Begitu pula apabila tidak ada air dapat menggunakan batu, daun, dan kertas tisu untuk membersihkan kubul, mohon maaf, tempat keluarnya buang air kecil, dan dubur, mohon maaf, tempat keluarnya buang air besar, gitu ya. Jadi kalau misalkan emang benar-benar lagi darurat banget, gak ada air sama sekali, kemarau ya, lagi musim kemarau, boleh itu menggunakan selain air bersucinya ya. Baik bersuci itu dalam kata wudhu ataupun mandi, ataupun membersihkan bekas buang airnya, itu bisa ya, selain air itu bisa. Oke. Ada ya. Nah, selanjutnya, nah itu ya, itu membuktikan bahwa agama Islam itu sangat mempermudah kita untuk melakukan ibadah, ya. Gak ada air, tenang, ada batu, ada tanah, ada dan lain-lain gitu ya yang suci. Kalau seperti contohnya sholat gitu ya, bukti bahwa agama Islam itu Allah memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Apa contohnya? Misalkan kita mau sholat tapi kita dalam keadaan sakit gitu ya, atau misalkan kita nggak bisa sama sekali duduk, nggak bisa berdiri gitu ya, kata Allah boleh duduk. Bu nggak bisa duduk, boleh tiduran berbaring. Bu, berbaring aja nggak bisa menggerakkan anggota tubuh, boleh dengan isyarat mata loh, kalau memang benar-benar tidak bisa bergerak gitu ya badannya. Itu Masya Allah ya, membuktikan bahwasanya agama Islam itu sangat memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Nggak sulit kok ya, jadi jangan sampai kita tinggalkan kewajiban-kewajiban kita. Kalau misalkan Allah aja udah mempermudah, masa kita harus mempersulit diri sendiri gitu ya, pasti ada jalan gitu ya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kalau itu tidak mempersulit kita. Kemudian macam-macam air dan hukum penggunaannya. Kita lihat macam-macam air dan hukum penggunaannya. Ada air suci yang dapat menyucikan. Silakan sebutkan apa aja air suci yang dapat menyucikan. Air suci yang dapat menyucikan apa? Air sungai, hujan, air mengalir, air embun, air keran, laut, air sungai, salju, mata air, Terus apa lagi? air laut, ya, air sumur, air sungai, air dari mata air hujan, air laut, kemudian air embun dan air salju. Air tersebut bisa digunakan untuk toharoh atau bersuci. Ya, jadi syaratnya air yang bisa digunakan adalah air yang suci. Ya, air yang suci. Kemudian yang kedua. Yang kedua, air suci tetapi tidak menyucikan. Coba. air teh, air kopi, air air susu, air gula, air kelapa, sabun dan lain-lain. Betul. Betul sekali. Wudhu gitu ya, pakai air
kopi, teh, pakai air susu, tidak bisa. Yang ini disebut suci gitu ya, suci dalam artian bersih. Tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu bisanya dibuat untuk minum gitu ya, air teh diminum, air kopi diminum dan sebagainya. Yang ketiga ada air yang makruh. Air yang makruh untuk bersuci apa aja? Contohnya apa? Air apa? Air yang terdapat dalam panci atau bejana. Air yang dapat dari panci. Ya maaf ya Bu Yola, matikan ya, tadi ramai sekali. Air yang terdapat dalam panci atau bejana yang dipanaskan di bawah terik matahari itu makruh untuk digunakan untuk bersuci ya. Kemudian terakhir, air mutanajis atau air bernajis ya. Air ini merupakan air yang terkena najis. Apabila air yang terkena najis itu kurang dari 2 kula, maka hukumnya menjadi najis sehingga tidak sah. Gitu ya. Nah, tidak sah untuk dipakai bersuci. Tetapi apabila lebih dari 2 kula dan tidak berubah sifatnya, ya, bau, warna dan rasanya, maka sah dipakai untuk bersuci. Boleh. Bu, kula itu segimana ya? Kalau tadi Bu Yola baca-baca gitu ya, beberapa pendapat ulama, bahwasanya 2 kula itu kurang lebih kalau ditakarin itu 270 liter ya. Nanti Bu Yola inilah ya, di-share lagi untuk yang kula-kula gitu ya. Kurang lebih 270 liter. Ketika ada air itu ya, lebih dari 2 kula atau lebih dari 2 kula yang terdapat najis tetapi sifatnya gitu ya tidak berubah, seperti baunya nggak berubah, kemudian warnanya nggak berubah, rasa dari air tersebut juga nggak berubah, itu boleh digunakan untuk bersuci. Tapi airnya harus 2 kula atau lebih. Tidak boleh kurang dari 2 kula, sedikit aja itu nggak boleh dipakai untuk bersuci. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Tidak ada tugas, cukup di screenshot saja kalau mengikuti Zoom meeting atau di foto begini, cekrek, kirimkan di grup ya. Tidak ada tugas, hanya penjelasan materi saja. Yang ada tugas tadi bahasa Inggris aja ya. Oke. Coba geser ya, Ma. Yes. Udah belum sih? Udah kan? Udah ya? Udah kan? Udah kayaknya ya? Ya udah ini mah kayaknya namanya. Keluar ini ya? Udah. Nah, udah ini kayaknya dah. Udah. Tugasnya cuma di screenshot doang kan? Yang tadi kulit. Selesai. Kalau udah selesai, pengen beli es seperti ini. Beli es ini. Harga murah. Tapi harganya berapa? Kita nggak tahu. Kita harus bilang. Sekarang juga. Kita kedengeran loh di situ. Udah siapa mau ngobrol siapa? Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil. Terima kasih anak-anak hebat. Bunda-bunda semua dan Yanda semua, terima kasih sudah menampingi putra-putrinya. Silakan sudah boleh keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak ada tugas. Dadah. Sampai jumpa. Boleh keluar ya. Mana jam? Udah, murojaahnya cepat. Ini udah tinggal 10. Saya tak lagi. Udah diminta nggak boleh. Nah, boleh keluar ya. Ya kita aja. Ibu. Bu Yola, sudah ya kelasnya ya.